Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Ramadan. NIM saya 19060091. Prodi Ekonomi Pembangunan FE UNP. Jadi, saya akan menjelaskan materi tentang upaya minimum kritis Liebenstein. Teori Liebenstein. Profesor Harley Liebenstein mengajukan tesis bahwa negara terbelakang dikecam oleh lingkaran setan kemiskinan yang membuat mereka tetap berada di sekitar tingkat keseimbangan. Pendapatan per kapita yang rendah. Jalan keluar kebantuan ini adalah upaya minimum kritis tertentu yang akan menaikkan pendapatan per kapita pada tingkat di mana pembangunan yang berkeseimbangan, dalam rangka mencapai transisi dari keadaan keterbelakangan keadaan yang lebih maju, di mana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap. Diperlukan suatu kondisi, meskipun tidak selalu memadai, bahwa batas atau selama jangka waktu tertentu perekonomian tersebut harus mendapatkan rangsang pertumbuhan yang lebih kritis di atas batas minimum kritis tertentu. Menurut Liebenstein, setiap ekonomi tunduk pada goncang dan rangsangan. Goncang dan rangsangan berdampak menurunkan pendapatan per kapita sebelumnya, sementara rangsangan cenderung meningkat. Negara tertentu menjadi terbelakang karena jumlah rangsangan selalu kecil dan jumlah goncangan di dalamnya besar. Bila faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan mendapat rangsangan yang lebih kuat dari faktor-faktor yang dapat menurunkan pendapatan, maka minimum kritis tercapai dan ekonomi akan berada pada garis pembangunan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk suatu fungsi dari pendapatan per kapita. Tesis Liebenstein didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dari laju pendapatan per kapita. Ia berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi, mula-mula tingkat keseimbangan substan, laju pendapatan, kesuburan dan kematian sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Jika pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan tersebut, maka tingkat mortalitas akan turun tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Akibatnya, laju pertumbuhan meningkat. Tetapi kecenderungan ini hanya sampai titik tertentu. Melebihi titik itu, kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburan dan ketika pembangunan memperoleh momentum, laju pertumbuhan penduduk tersebut menurun. Argumen Liebenstein didasarkan pada tesis kapilaritas sosialnya Dumont yang menyatakan bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita, keinginan untuk mempunyai anak banyak guna menjunjung pendapatan orang tua semakin berkurang. Spesialisasi yang semakin meningkat dengan kenaikan tingkat pendapatan mobilitas ekonomi dan sosial akan menyebabkan kenyataan bahwa mengurus keluarga besar sulit dan mahal. Menurut Liebenstein, laju pertumbuhan maksimum penduduk yang ditentukan secara biologis ada di antara 3 dan 4%. Dalam rangka mengatasi kekritisan penduduk ini, diperlukan usaha minimum kritis yang cukup besar. Di samping pertumbuhan penduduk, ada juga faktor lain yang memerlukan pelaksanaan upaya minimum kritis. Faktor tersebut adalah skala ekonomi internal akibat tak dapat dibaginya faktor produksi. Di ekonomi eksternal, akibat adanya ketergantungan eksternal, hambatan budaya, dan kelembagaan untuk mengatasi penyebab depresi ini diperlukan upaya minimum yang besar. Tetapi
upaya tidak dapat dilakukan pada tingkat pendapatan subsisten karena merupakan kenyataan pengeluaran pada tingkat pendapatan subsisten di negara terbelakang adalah sekedar untuk konsumsi hari ini. Yang pertama, agen pertumbuhan. Dasar pemikiran tesis upaya minimum kritis tersebut terletak pada adanya kondisi ekonomi tertentu yang menguntungkan sehingga kekuatan pendorong berkembang lebih cepat daripada laju kekuatan pendapatan di dalam proses pembangunan. Kondisi seperti itu diciptakan melalui pengembangan agen-agen pertumbuhan. Agen-agen tersebut merupakan kuantum kapasitas yang tergantung dalam anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu pertumbuhan. Agen pertumbuhan yang khas adalah pengusaha, investor, penabung, dan pembaharu. Kegiatan-kegiatan yang membantu pertumbuhan itu menghasilkan munculnya kewirausahaan, peningkatan sumber pengetahuan, pengembangan keterampilan produktif rakyat, dan meningkat laju tabungan dan investasi. Yang kedua, ada rangsangan. Menurut Liebenstein, apakah pertumbuhan berkembang atau tidak akan tergantung pada hasil yang diharapkan dari kegiatan seperti itu. Hasil aktualnya daripada rangsangan untuk mengembangkan atau menyusun selanjutnya yang timbul melalui sumber-sumber interaksi antara harapan. Kegiatan dan hasil rangsangan tersebut ada dua macam. Yang pertama, rangsangan zero sum yang tidak meningkat pendapatan nasional tetapi hanya bersifat upaya distributif. Yang kedua, rangsangan positif sum yang menuju kepada pengembangan pendapatan nasional. Tampaknya hanya tipe kegiatan positif sum tersebut menghasilkan pembangunan ekonomi. Tetapi kondisi di negara terbelakang adalah sedemikian rupa sehingga para pengusaha terlibat kegiatan-kegiatan zero sum. Kegiatan tersebut mencangkup kegiatan bukan dagang untuk menjamin posisi monopolistik yang lebih besar kekuatan politik dan presiden sosial. Ada juga kegiatan dagang yang membawa ke posisi monopolistik lebih besar dari tidak menambah sumber-sumber agregat. Dan ada juga kegiatan spekulatif yang tidak memanfaatkan tabungan tetapi memboroskan sumber kewirausahaan yang langka. Dan ada juga kegiatan yang memakai tabungan neto tetapi investasi yang dilakukan mencangkup bedanya usaha yang sifatnya sedemikian rupa sehingga nilai sosialnya nihil atau jauh lebih rendah daripada nilai privatnya. Pada sisi lain, kegiatan positif sum yang diperlukan bagi pembangunan ekonomi mempunyai yang terbatas. Dalam ekonomi terbelakang yang pendek, bahkan kendala beberapa pengusaha melakukan proyek investasi real yang mendatangkan laba. Namun, kegiatan sum akan merosot dan terarah pada kegiatan zero sum. Kalau di dalam perekonomian tidak terdapat perubahan neto, karena upaya minimum itu harus cukup besar agar tercipta suatu iklim yang cocok bagi keseimbangan rangsangan positif sum. Ada juga proyeksi Liebenstein. Liebenstein juga mengasumsi besarnya biaya minimum kritis. Dalam hal ekonomi terbelakang dengan suatu permulaan penduduk 1 juta. Perhitungan mengenai tingkat kesuburan dan tingkat kematian didasarkan pada harapan lamanya orang hidup dan dikuatkan dengan keadaan sebenarnya di negara terbelakang. Proyeksi 2A dan 2B didasarkan pada tingkat kesuburan yang konsisten dan tingkat kematian yang menunjukkan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk secara terus-menerus walaupun pada kecepatan yang menurun. Yang ketiga, ada juga penilaian klinis. Tesis Liebenstein lebih realistis ketimbangan teori. Dorongan kuatnya Rosenstein-Rodan memberikan dorongan kuat kepada program industrialisasi secara tiba-tiba terapkan di negara terbelakang.
Sedangkan upaya minimum kritis dapat dijadwalkan secara tepat dan dapat dipecahkan ke dalam serentak upaya yang lebih kecil guna letak ekonomi pada jalur pembangunan yang berkeseimbangan. Teori ini juga sesuai dengan gagasan perencanaan demokrasi yang dianut oleh sebagai besar negara terbelakang. Yang pertama, ada teori tersebut mengandung kelemahan. Contoh, laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan tingkat kematian. Teori tersebut didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk adalah fungsi yang semakin meningkat dari tingkat pendapatan per kapita sampai menurun disebut belakangan. Ada juga penurunan tingkat kelahiran bukan dikarenakan pendapatan per kapita. Penurunan tingkat minimum kritis yang melampau laju pertumbuhan penduduk sebagaimana diperkirakan Liebenstein. Perkiraan ini didasarkan pada pengalaman negara-negara barat yang maju dan Jepang. Dan ada juga mengabaikan usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat kelahiran. Liebenstein mengabaikan tindakan pemerintah dalam penurunan tingkat kesuburan. Seperti pengalaman Jepang menunjukkan, negara terbelakang tidak akan mampu menunggu saat pendapatan per kapita naik di atas tingkat minimum kritis sehingga tingkat kelahiran dapat turun dengan sendirinya. Pada situasi seperti itu, negara sebaliknya dapat mengalami peledakan penduduk yang dengan demikian menciptakan problem lebih besar daripada yang dapat diselesaikan melalui kenaikan pendapatan per kapita. Yang pertama, ada tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas menurut Liebenstein. Bila ekonomi tersebut telah mencapai tingkat pendapatan per kapita, mempertanyakan kebenaran pendapatan ini karena ada kemungkinan dijumpai kasus di mana kegagalan lepas landa terjadi pada suatu negara berhasil kenaikan rasio tabungan dan investasinya di atas 10% sampai 20% dan kenaikan tingkat pertumbuhan pendapatan totalnya di atas tingkat 3%. Tetapi setelah itu kembali pada laju pertumbuhan yang lebih rendah dan stagnasi.